Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, guru PAI dan Budi Pekerti, UPT SDN 01 Panca Negeri. Saya peserta PPG PAI Batch 2 tahun 2024. Di sini saya akan praktek PPL 1 di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar anak-anak? Cukup, sudah masuk semua? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita belajar coba dicek dulu, diperiksa dulu. Duduk di mejanya dirapikan, terus tempat duduknya dirapikan dulu. Ya, sampah-sampahnya ada dibuang dulu. Biar nanti kita belajarnya nyaman. Ya. Nah, kalau sudah semua nggak ada lagi yang masih di luar, sudah masuk semua ya? Nah, sekarang Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Seluruhnya siap, beri hormat pada ibu guru. Selamat pagi. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, tadi kita sudah membaca doa. Sekarang kita lanjutkan untuk membiasakan diri kita semua untuk selalu mengingat nama-nama Allah dengan membiasakan membaca Asmaul Husna. Nah, ya. Sekarang kita baca bersama-sama, samakan suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
patriotisme kita, sebelum belajar juga kita sebaiknya menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Ayo kepada Lipina untuk maju, Lipin. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia tanah airku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke, sekarang Ibu absen dulu. Gimana? Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Anida Putriani ada? Iya. Herpiana? Iya. Ridho Ampati? Iya. Marcel? Iya. Cukup. Anak, sekarang ya biar kita semangat, kita adakan dulu ice breakingnya ya. Sekarang Ibu akan kita mulai. Tepuk semangat. Oke, tangan lagi buat kita. Ya, Oke anak-anak, hari ini pelajaran apa? Agama Islam. Ya, kita ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, seperti halnya kalian belajar di kelas 4 kemarin, di kelas 5 ini juga ada pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah naik di kelas 5? Senang? Ya, karena satu tingkat kalian lebih tinggi dari kemarin ya. Kalau kemarin kalian kelas 4, sekarang kalian sudah menjadi anak kelas 5. Ya, yang semangat lagi belajarnya nanti ya. Jangan menurun semangat belajarnya. Jadi harus lebih ditingkatkan lah lagi supaya menjadi anak yang pintar. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran agama yaitu bab 1. Ya, mungkin kalian sudah ada yang buka-buka buku pelajarannya. Ya, di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang menyayangi anak yatim. Sekarang kita belajar pelajaran tentang menyayangi anak yatim. Ya, di mana kita belajarnya? Di Quran surat Al-Maun. Ini akan kita bahas ya apa itu isi daripada Quran surat Al-Maun. Kalian pernah nggak mendengar Quran surat Al-Maun? Oke anak-anak, kalau kalian pernah mendengarnya, di mana kalian pernah mendengarnya? Quran surat Al-Maun. Ketika apa? Sholat. Ya, ketika sholat. Siapa yang membaca surat Al-Maun? Nah, ayo siapa yang tahu bunyi surat Al-Maun? Oh ya, Arman coba. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Maun sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. ya nanti setelah kita belajar ini harapannya ya harapan ibu kalian bisa membaca Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menghafalkan Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. Melafalkan Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. Selanjutnya nomor 4. Mengartikan Quran surat Al-Maun dengan benar. Ya, mengartikan. Setelah kita belajar ayatnya, kita harus tahu ini artinya apa ya kalau di dalam bahasa Indonesianya. Jadi kita harus tahu juga artinya. Terus yang kelima, setelah itu apa? Menjelaskan makna isi pokok Quran surat Al-Maun dengan benar. Iya, betul. Terus yang keenam, yang terakhir apa? Menghubungkan dan mencontohkan perilaku sesuai dengan Quran surat Al-Maun. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tentang surah Al-Maun itu ada berapa? Ada 6 poin. Ya, 6 pokok atau 6 poin ya. Selanjutnya, ya kalian perhatikan ini ada gambar. Kelihatan nggak gambarnya? Warna kuning ini. Ini ada berapa gambarnya? 2. Ada dua ya. Di dalam gambar yang pertama ini gambar apa kira-kira ini? Orang ngaji. Orang yang sedang belajar mengaji. Yang kedua ini gambar orang yang sedang apa? Memberi bantuan kepada orang miskin. Iya, betul sekali ya. Kedua gambar ini nantinya akan berhubungan dengan materi kita tentang Quran surat Al-Maun ya. Jadi kedua gambar ini gambar yang pertama tentang orang yang sedang belajar mengaji ya. Supaya kita bisa membaca Al-Quran, kita harus belajar mengaji ya. Ini yang kedua, ini gambar orang yang sedang memberi bantuan. Ini adalah gambar orang yang miskin. Ini gambar anggap aja ini orang yang kaya dermawan ya, yang suka membantu orang lain. Nah, anak-anak kira-kira kedua gambar ini ya merupakan perilaku apa ini? Perilaku yang baik, yang terpuji. Patut nggak kita contoh? Ya. Setelah itu, ya, di harapan ibu, setelah kalian melihat gambar ini nanti, ya, kalian bisa menerapkannya di kehidupan kita di rumah masing-masing. Ya, ini perilaku yang harus kita contoh. Oke, selanjutnya kita berhubung kita belajar tentang Al-Quran surah Al-Maun, jadi ibu perjelas lagi ya bahwa Quran surat Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat ya, seperti yang dibacakan oleh teman kalian tadi yaitu Arman ya. Itu ada 7 ayat surat Al-Maun ya. Coba sekarang kita bersama-sama dulu baca Quran surat Al-Maunnya. Bisa? Ya, yang belum hafal boleh lihat ke sini, yang sudah hafal boleh lanjutkan ya. Coba kita mulai dari ta'awuz. A'udzubillah ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
itulah orang yang menghardik anak Yatim. Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ya, ayat yang kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Terus yang keenam, yang berbuat riya. Ya, yang ketujuh, dan enggan memberikan. Ini ya akan Ibu jelaskan dan arti ya Quran surat Al-Maun ayat yang ke-1 tadi, yaitu tahukah kamu orang yang menghardik, orang yang mendustakan agama. Seperti apa orang yang mendustakan agama itu? Ya, salah satunya adalah seperti terjemahan ayat yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kalian tahu tidak seperti apa sih anak yatim itu? Salah satu orang tuanya yang meninggal, ayah atau ibu. Yo, di sekeliling kita, coba kita lihat yang di dalam kelas kira-kira ada nggak? Ada nggak salah satu orang tuanya sudah meninggal? Ada. Ya, di sini contohnya kita ambil ya, Lipina. Ini Lipina ibunya yang sudah meninggal. Ya, Lipina ini termasuk ke dalam golongan anak yatim. Jadi kalau kita tidak mau mendustakan agama, anak yatim itu tidak boleh kita ejek, tidak boleh kita ganggu. Ya, harus selalu kita bantu. Ya, kalau kita mengganggunya, mengejeknya, berarti kita sudah termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi jangan sampai kita menghardik anak yatim, menghina anak yatim, itu tidak boleh ya. Terus selanjutnya ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, sekarang orang miskin seperti tadi yang kita lihat di gambar, ada orang yang sedang memberikan bantuan ya kepada orang miskin. Jadi orang miskin itu juga harus kita perhatikan, ya, harus kita bantu. Ya, orang yang sedang kesusahan, ya, orang yang sedang kesulitan, itu harus sering kita bantu. Kalau apa bantuan kita? Kalau kita bisa tenaga ya tenaga, kalau bisa kita kasih uang kita kasih uang, apapun itu ya yang bisa kita lakukan. Ya, selanjutnya, maka celakalah orang yang sholat. Lah, kenapa Bu? Orang sholat kok bisa celaka? Ada apa? Kenapa Bu? Padahal sholat itu merupakan rukun apa? Rukun Islam. Kok bisa Bu celaka orang yang sholat? Padahal sholat itu dianjurkan. Ada apa? Ya karena itu tadi, walaupun kita sering sholat ya, tapi kalau niat sholat kita itu ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah, maka celakalah bagi kita yang sholat atau yang enggan memberi bantuan. Walaupun kita sholat, tapi sama tetangga pelit, sama temannya pelit, ya, maka akan celaka kita. Uang kita banyak, terus kita nggak mau membantu orang lain, tidak mau membantu orang miskin, tapi kita sholatnya rajin, tapi kita nggak peduli dengan orang di sekitar kita, maka kita juga celaka. Ya, jadi sholat kita itu, makanya di sini dikatakan celakalah orang yang sholat pelit harus berbagi. Ya, sekarang ayat yang ke-7, dan enggan memberi bantuan, malas memberi bantuan. Enak betul sih itu, saya kasih permen, dia nggak punya uang jadi bisa makan permen, ya itu tidak boleh. Kalau teman kita nggak punya, kita kasih. Ya, kita bawa makan dari rumah, makanan pisang goreng misalnya, dapat dibungkusin sama orang tuanya, kasihlah teman kita satu. Kalau bisa bagi dua ya bagi dua ya. Jadi itu harus kita biasakan untuk selalu membantu. Surat Al-Maun itu artinya bantuan. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Ini sudah ya. Kalau ini untuk kelompok 1 kita kasih nama dengan nama Nabi A. Ibu bagikan untuk mengerjakan tugas kelompoknya nanti ya.
Ya, nanti kalian buat kaligrafi ya menurut surat Al-Ma'un. Oke anak-anak, kalau sudah selesai kita langsung presentasikan kerja kelompok kalian. Ayo, siapa yang mau coba maju ke depan? Tunjukkan hasilnya sama teman-temannya. Ya, ini dari kelompok 1. Bagus nggak hasilnya? Bagus ya. Mereka memilih ayat yang pertama. Ayo, apa tadi bunyinya ayat yang pertama? Anak-anak, itu tadi hasil kelompok kalian. Bagus sekali ya. Kalian sudah bekerja sama, bekerja keras ya, membuat kaligrafi. Sekarang kita lanjut ya. Ibu jelaskan kembali ya, surat Al-Ma'un itu merupakan urutan di dalam Al-Quran yang keberapa? 107. Udah 107 pada juz 30. Ya, setelah kita tadi belajar tentang surat Al-Ma'un, kira-kira ada yang mau bertanya tidak tentang surat Al-Ma'un? Ada? Ada. Ayo, siapa yang mau bertanya? Cung tangannya. Oke, Likina ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bagaimana kita menerapkan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana cara kita menerapkan surat Quran surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Tidak. Belum ya, jangan tidak. Salah satunya yaitu dengan cara kita melaksanakan sholat tepat waktu. Aku akan kasih tahu ke kalian bahwa minggu depan kita akan belajar tentang indahnya menyayangi anak yatim. Nanti di buku kalian ya itu ada, boleh kalian baca-baca dulu ya. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan. Oke, untuk pembelajaran hari ini karena waktunya sudah habis, kita sudah mau istirahat ya. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pelajaran kita hari ini dicatat oleh malaikat sebagai amal perbuatan baik bagi kita semua. Oke, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya, semoga bisa membantu dan berkenan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.